Hai semuanya, selamat datang di konten Bincang Transmigran episode ke-9. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan generasi milenial yang lahir dan besar di sini namun masih keturunan transmigran. Sudah bersama saya Saudara Nasir Hamid. Ya, Nasir pertama kali interaksi dengan orang suku Banjar asli itu kapan? Ya, jadi pertama kali interaksi dengan asli orang Banjar itu waktu sekolah di Sanawiyah. Untuk pertama kali saat itu komunikasinya seperti apa? Sudah bisa bahasa Banjar apa belum? Kalau untuk pertama kali tentu belum, bahkan masih banyak kalimat-kalimat yang masih asing di telinga. Oke, kebiasaan orang Banjar apa nih yang unik? Coba kita kulik dari kebiasaan makan dulu. Kebiasaan makan orang Banjar seperti apa? Ya, saya kebiasaan orang Banjar dengan orang Jawa itu jauh beda ya. Yang pertama misalkan tentang cara makan. Kalau orang Banjar itu lebih banyak menggunakan tangan langsung. Nah, kalau dari orang Jawa kan pasti sering menggunakan sendok. Nah, Maksudnya itu ya untuk yang kuah ya? ya yang kuah. Ya, kalau orang Banjar makan kuah itu pakai tangan. Saya sendiri orang Jawa, kadang kalau diajak makan sama orang Banjar gitu masih belum bisa makan tangan pakai kuah. Dan orang Banjar bisa ya? Ya, itu salah satu keunikan dari orang Banjar. Ya. Bahkan makanan yang belum berkuah pun kadang-kadang diberi kuah. Iya, betul. Iya. Terus dari berasnya juga beda ya? Beda. Kita pulen, mereka perak ya? Perak. Itu dari sini. Terus penyebutan lauk juga ya? Beda. Mereka nyebut lauk itu iwak. Entah itu tempe, entah itu ayam, entah itu ikan, tetap iwak nyebutnya ya. Ya. Gitu. Iwak. Terus kalau istilahnya apa ya orang sini bilang? Kalau mau makan tuh betawaran ya. Kita kan enggak ya? Enggak. Kita enggak betawaran. Kalau ya, kita makan ya makan aja. Ya. Kalau dari mereka betawaran dulu kalau makan tuh. Itu Makanan aja. Itu. Mungkin kalau pertama kali mendengar makanan aja. Bingung kan? Betawaran. Oh ya, terus dari segi rasa orang Jawa, khususnya daerah kita Jawa Tengah itu rasanya itu lebih condong ke asin manis. Kalau orang Banjar itu condongnya ke asam asin, lebih condong ke situ, rasanya lebih condong ke situ. Itu dari cara makan. Terus untuk di sehari-hari ada akad kalau dijual beli ya itu kalau alat jual beli dari itu, hal-hal terkecil pun jual beli orang Banjar sangat memperhatikan akad biasanya. Jadi bagi Anda mungkin yang baru sampai Kalimantan dan merantau jadi penjual di sini, jangan heran kalau sekali beli orang Banjar bilang ditukar, jual. Ditukar itu maksudnya ya mereka beli gitu loh, bukan kalau istilah Jawa tuh ijol, bukan ijol, maksudnya ditukar itu beli, akad, mereka selalu akad. Itu dari segi jual beli. Apalagi nih yang unik dari orang Banjar kebiasaannya? Jadi salah satu yang unik lagi dari orang Banjar itu cara berpakaiannya. Dari cara berpakaiannya mereka itu lebih agamis. Misalkan yang sedang tren saat ini kan pakai gamis, ini kan ya, betul. Yang kita pakai ini mereka bahkan nggak canggung gitu kalau misalkan belanja ke pasar atau ke mana untuk kegiatan sehari-hari pakai pakaian muslim, pakai sarung. Itu yang mungkin beda dengan orang Jawa kayak kita ini. Dan perempuannya juga kayaknya mayoritas kalau keluar rumah pasti berjilbab ya, kalau Kalau orang Banjar itu perempuannya rata-rata dia menekankan gitu loh, lebih agamis gitu ya. Bahkan orang Jawa juga sekarang juga terpengaruh jadi ikut-ikutan pakai kerudung kalau kemana itu ya. Terus jadi model kalau orang Banjar itu kalau kita lihat tuh mereka lebih agamis ya, kalau hal-hal yang beragama mereka lebih semangat gitu ya. Makanya kalau perayaan haul itu ramai banget, maulid, mereka semangat gitu. Terus apa lagi selain cara berpakaian? Mungkin dari hal-hal kecil misalkan kayak mengundang seseorang untuk undangan untuk acara, selamatan gitu ya. Misalkan dalam orang Jawa itu selamatan. Nah, kalau orang Banjar ini kebiasaan mereka untuk mengundangnya biasanya kalau ada orang lewat gitu kan langsung besaruan ya. Nah gitu.
Itu kalau dari orang Banjar gitu. Hmm. Kalau dari orang Jawa kan lebih ke kayak ke rumah-rumah kan. Ya, Kita masuk ke datangin rumah ke dulu. rumah-rumah, ya. Ya, jadi itu bagi orang Jawa, kalau yang baru kesini jangan salah paham atau mungkin mengira nggak punya uga-uga, nggak gitu ya. Memang kebiasaan di sini begitu. Orang Banjar itu kalau menurut kita tuh lebih casual gitu loh. Kalau kita kan lebih formal orang-orang itu. Jadi memang sudah kebiasaan mereka seperti itu. Lebih simple ya, lebih Simple. lebih ingat waktu Ya. gitu. Gitu sih. Pertanyaan terakhir nih, kebiasaan orang Banjar apa yang patut kita contoh selaku orang Jawa? Kebiasaan ya, dari hal-hal terkecil, terutama misalkan dari, kan orang Jawa itu mengutamakan pasti lebih ke agak ugu ya, adab ya, akhlak. Ya, Nah mungkin tadi salah satunya dengan cara makan betawaran. Nah, makanan ya gitu kan, makan le gitu gitu. Terus keberagamaannya, cara berpakaiannya, mereka lebih menampilkan islami gitu kan, gak malu gitu loh. Kalau kita mungkin orang Jawa itu supan, malu berpakaian ke pasar misalkan pakai sarung, malu, nggak tren atau gimana gitu. Mungkin itu salah satu dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa kita contoh gitu, dari orang Banjar. Terus yang terakhir masalah akad. Nah, mungkin kalau orang Jawa itu lebih menganggap sepele ya, kalau jual beli cuma beli pentol juga 1.000 2.000. Tapi itu kalau dari segi agama pun sebenarnya memang membenarkan dari budaya Banjar itu ya, bukan budaya ya, memang syariat Islam yang memang harus kita perhatikan dari hal-hal terkecil. Ya, salah satunya dengan akad jual beli tadi. Nah, mereka sangat memperhatikan itu. Mungkin itu juga perlu kita contoh sebagai supaya bisa diterapkan dalam kehidupan kita saat berjual beli. Oke, demikianlah konten bincang-bincang terbidan kali ini. Nantikan konten-konten lainnya dan tetap dukung channel ini.